Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Dalam hidup ini kita seringkali diingatkan oleh Tuhan agar kita senantiasa berproses, senantiasa menjadi lebih baik. Tetapi seringkali dalam hidup ini justru salah baliknya. Menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosan kita karena kita seringkali tak mengindahkan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, sumber sukacita, semoga kami Kau lepaskan dari dosa dan semoga kami terbuka untuk menerima Roh Putramu. Semoga pula sabdanya menjadi kabar sukacita bagi siapa saja di seluruh dunia. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah panjang segala masa. Amin. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma. Saudara-saudara, bagi mereka yang ada dalam Kristus tidak ada penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kalian dalam Kristus dari hukum dosa. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, yang tidak berdaya karena daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, Allah telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, agar tuntutan hukum Taurat digenapi dalam diri. Sebab kita tidak hidup menurut daging, melainkan menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan daging ialah maut, tetapi keinginan roh ialah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging itu bermusuhan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan di hati Allah. Tetapi kalian tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu.
Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi kalau Kristus ada dalam dirimu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Yesus dari alam maut diam dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan telah berfirman, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya, supaya ia hidup. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu, Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu beberapa orang datang kepada Yesus dan membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, sehingga darah mereka tercampur dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu, 18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kalian tidak bertobat, kalian semua pun akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menceritakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya.
Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara itu, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon itu hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun anggur itu menjawab, "Tuan, biarkan pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah kelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita menanam suatu, entah itu tanaman yang ada bunganya atau tanaman buah-buahan, itu kita mengharapkan hasil yang bisa kita nikmati. Kalau hasilnya tidak ada, tentu yang muncul dari diri kita adalah usaha untuk bagaimana tanaman itu bisa berbuah dan berbunga. Kalau tidak percaya, dicoba saja. Datang ke kembang ngadilue sana, ngadilue itu banyak orang berjualan tanaman dan bagus banget. Ketika dibawa pulang gitu, kok nggak bisa seperti yang di sana? Lalu pasti pertanyaannya, piye caranya? Lalu kita akan mencari cara untuk merawat, untuk memeliharanya agar hasilnya sama seperti ketika kita membeli. Kalau tidak bisa, putus asa, akhirnya apa yang terjadi? Ganti pohon yang itulah hidup kita. Hidup kita itu seperti pohon. Kita itu diminta oleh sang pemilik untuk berbuah. Dan buah itulah yang dinantikan dari buah yang bagaimana? Sembarang buah? Tidak. Buah yang manis, bukan buah yang masak. Bukan buah yang tidak enak, tapi buah yang enak, yang dinanti-nantikan. Oleh karena itu, dalam bacaan Injil tadi diperjelas bahwa kita ini sedang diberi kesempatan untuk dirawat, untuk bertumbuh, dan untuk menghasilkan buah. Maka tadi dikatakan, "Tuhan, biarkanlah pohon ini tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berproses, untuk mengalami perubahan, pertobatan, agar hidup kita menghasilkan buah yang dikehendaki oleh Sang Pemilik, yaitu Allah. Tetapi seringkali kita justru tidak mengindahkan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengalami pertobatan, kita sia-siakan, sehingga hidup kita berjalan seperti apa adanya dan tak mengalami pertumbuhan dari hari ke hari. Sehingga hasil yang dikeluarkan, hasil tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bahkan tidak mengalami apapun, tidak berbuah dalam hidup ini. Maka mari kita menyadari bahwa kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Kesempatan itu adalah sesuatu yang berharga. Maka mari kita gunakan kesempatan kita dalam perjalanan hidup ini untuk mengalami pertobatan. Dan pertobatan inilah yang dinantikan oleh Tuhan agar kita dapat menghasilkan buah yang melimpah, buah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah.
Jangan hanya mengikuti senangan diri kita. Jangan hanya mengikuti pikiran kita. Jangan hanya mengikuti kehendak kita yang kadang justru menghambat pertobatan, yang justru menghambat perubahan dalam hidup kita, sehingga menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Tetapi mari kita berusaha menyelaraskan hidup kita kepada Tuhan, agar waktu yang diberikan oleh Tuhan menjadi kesempatan bagi kita untuk mengalami pertobatan, yang mana ketika kita mengalami pertobatan, maka kita akan menghasilkan buah dan kita akan mengalami sukacita karena kita boleh mengalami kebahagiaan abadi bersama dengan Dia. Ketika yang kita hasilkan adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka maut sudah ada di depan kita. Maka pergunakanlah waktu, kesempatan untuk mengalami pertobatan, mengalami pertumbuhan, sehingga apa yang kita alami hari ini adalah usaha untuk mengalami pertobatan guna menghasilkan buah yang melimpah sesuai yang dikehendaki oleh Sang Pemilik, yaitu Allah sendiri. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.